Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang mana kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya, yaitu pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10. Nah, apa kabar adik-adik sekalian? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan segala bentuk aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik adik-adik sekalian, ada baiknya kita sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini tema yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang akidah Islamiyah. Oke, jadi hari ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas ke depannya, yaitu pokok pembahasan yang pertama mengenai tentang pengertian akidah, lalu pokok pembahasan berikutnya mengenai tentang dasar akidah dan dalil tentang akidah Islamiyah, lalu kemudian tujuan akidah itu apa, lalu pokok pembahasan berikutnya ruang lingkup akidah Islamiyah, dan yang pokok pembahasan terakhir mengenai tentang metode peningkatan kualitas akidah. Oke adik-adik sekalian, mungkin kita sudah terbiasa ya mendengar kata akidah, apalagi yang mungkin dulu waktu SMP-nya itu SMP-nya di MTS mungkin sudah belajar akidah akhlak ya, jadi sudah tidak asing lagi mendengar kata akidah. Tapi perlu kita ketahui dulu, kita harus mengetahui apa sih itu akidah, pengertian akidah itu apa. Nah, jadi akidah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata aqada yaqidu aqdatan. Nah, jadi jamaknya itu aqdatan yang artinya itu tali pengikat atau pengikat. Oke. Jadi secara bahasa akidah itu berarti pengikat. Sedangkan secara istilahnya, secara harfiahnya, akidah itu ialah iman atau keyakinan yang teguh, yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi orang yang meyakininya. Jadi secara istilahnya itu akidah itu ketika kita meyakini sesuatu dan kita teguh dengan keyakinan itu, maka tidak ada keraguan sedikit pun dalam kita meyakininya. Jadi maksudnya itu seperti halnya ketika kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah, satu-satunya Tuhan di dunia ini adalah Allah, Tuhan semesta alam, kita yakin dan kita pasti meyakini itu, maka tidak ada sedikit pun keraguan dalam kita meyakini itu. Nah, ketika kita sudah merasakan itu di dalam hati kita, maka itulah yang disebut dengan akidah. Akan tetapi, jika kita masih merasakan keraguan ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita masih ragu nih. Masih ragu ketika kita meyakini Allah Tuhan kita, tapi kita masih ada keraguan. Maka akidah kita itu belum sempurna, belum bisa dikatakan dengan akidah yang sempurna, gitu. Dan akidah ini adik-adik sekalian lebih erat terkait dengan hati, karena hati merupakan tempat kita meyakini sesuatu. Jadi kalau kita meyakini sesuatu itu tempatnya di hati, maka akidah ini berkaitan dengan hati kita. Suatu bentuk amal yang gaib yang bisa dirasakan oleh hati saja. Nah, itu adalah
secara garis besar mengenai tentang pengertian akidah. Lalu berikutnya kita masuk pokok pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tentang dasar akidah Islamiyah. Nah, dasar akidah, tentunya dasar akidah kita yaitu dua, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kita menggunakan akal pikiran kita lah untuk memahami Al-Quran dan hadis itu. Dan di dalam Al-Quran juga banyak terdapat ayat-ayat yang berkaitan mengenai tentang akidah. Salah satunya di dalam surah Ali Imran ayat 32 yang merupakan juga tentang dalil mengenai tentang akidah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang mana kata Allah, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, ini merupakan salah satu dalil yang menjelaskan mengenai tentang akidah. Jadi dalam ayat di sini maksudnya itu kita memahaminya bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada seluruh umat Islam untuk mentaati Allah, kemudian mentaati Rasul, dan jangan kita berpaling. Karena ketika kita berpaling, maka kita disebut dengan orang-orang yang kafir. Dan fa innallaha la yuhibbul kafirin, dan Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, itu merupakan salah satu dalil yang berkaitan tentang akidah Islamiyah. Lalu pokok pembahasan berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai tentang tujuan akidah Islamiyah. Nah, kita belajar tentang akidah ini bukan tidaknya kita harusnya memiliki tujuan. Jadi kita tidak sembarangan belajar saja gitu. Kita belajar ini, tidak memiliki tujuan. Pastinya ketika kita belajar sesuatu itu pasti ada tujuannya. Salah satunya seperti ini, kita belajar tentang akidah. Pasti ada tujuan tersendiri dalam kita belajar tersebut. Nah, jadi di antaranya tujuan dari akidah Islamiyah ini yaitu di antaranya yang pertama, dengan kita belajar akidah untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kita kepada Allah. Jadi kita niat kita dalam melakukan segala bentuk ibadah, misalkan kayak kita sholat, kita berpuasa, kita membayar zakat, itu kita niatkan ibadah kita itu kepada Allah. Nah, itu tujuan kita belajar tentang akidah. Karena akidah itu adalah salah satu bentuk kita kenal dengan Tuhan kita dulu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan suatu bentuk amal perbuatan tetapi kita tidak tahu untuk siapa kita melakukannya? Kan itu tidak mungkin. Pastinya kita melakukan sesuatu itu, kita harus tahu dulu untuk siapa kita melakukannya. Pastinya kan kita kalau beribadah itu untuk Tuhan. Jadi kita harus kenal dulu Tuhan kita itu siapa. Makanya inilah pentingnya belajar akidah. Jadi kita tahu Tuhan kita siapa, ya kan? Kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita memohon, kepada siapa kita mengabdi. Nah, itulah yang kita pelajari dalam akidah Islamiyah ini. Nah, jadi itu merupakan salah satu di antara dari tujuan dari akidah. Kemudian tujuan akidah berikutnya yaitu menimbulkan ketenangan jiwa dan pikiran. Nah, jadi dengan kita belajar mengenai akidah, ketenangan jiwa itu akan timbul sendirinya. Karena kita tahu Tuhan kita siapa. Hidup dan mati kita untuk siapa. Kita tahu. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan kita dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam diri kita. Akan memberikan ketenangan dalam pikiran kita. Nah, itu merupakan tujuan dari akidah. Kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Kita harus kenal dulu
untuk siapa kita mengabdi, untuk siapa kita beribadah, kita harus kenal dulu. Lalu tujuan akidah Islamiyah berikutnya yaitu diantaranya terhindar dari kecemasan dalam jiwa dan kegoncangan dalam pikiran. Pastinya ketika kita tidak memiliki arah tujuan hidup, biasanya kan seseorang itu akan gelisah, akan galau. Ketika dia mendapat masalah, dia bingung mau kemana, dia bingung mau meminta pertolongan kepada siapa, dia bingung. Makanya banyak terjadi kasus-kasus yang bunuh diri, ya kan, mengakhiri hidupnya karena dia tidak tahu ketika dia di dalam musibah atau ditimpa musibah, di dalam kecemasan, dia tidak tahu untuk kembali kepada siapa, hatinya tidak tenang, dia tidak tahu kembali kepada siapa. Makanya tujuan kita belajar akidah ini, kita harus tahu gitu, kepada siapa kita memohon, meminta pertolongan, kepada siapa kita beribadah. Itu kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita belajar akidah ini, jadi kan kita tahu Tuhan kita siapa, Allah. Kita meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Kita meminta sesuatu kepada siapa? Kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah, kepada siapa kita meminta petunjuk? Kepada Allah. Nah, kita tahu dengan belajar akidah ini. Itulah merupakan tujuan dari akidah ini, akidah Islamnya. Lalu tujuan akidah berikutnya yaitu terbebas dari sifat-sifat syirik. Nah, syirik itu merupakan penyakit hati dan penyakit yang paling berbahaya, karena Allah sangat membenci orang-orang yang syirik. Karena orang-orang syirik itu merupakan orang-orang yang kafir, keluar dari ajaran Islam, keluar dari agama Islam, karena dia tidak meyakini lagi Allah, dia menduakan Allah, dia menyembah kepada yang lain. Sedangkan ketika kita belajar akidah, kita senantiasa itu semua bentuk amal ibadah kita itu kita tanamkan, kita curahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Sampai di sini paham? Oke. Pokok pembahasan kita berikutnya yaitu mengenai tentang ruang lingkup akidah Islamiyah. Nah, ruang lingkup akidah ini, ketika kita belajar tentang akidah itu apa saja ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya itu yaitu rukun iman. Karena kan akidah ini kita harus meyakini, itu terdapat dalam rukun iman. Apa aja itu rukun iman? Kan rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya kan? Lalu kemudian iman kepada kitab suci, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar atau ketetapan dan takdir Allah. Nah, jadi ruang lingkup pembahasan dari akidah Islamnya itu ya 6 itu tadi. Ketika kita meyakini Allah itu Tuhan kita meyakini malaikat itu ada, kita meyakini Al-Quran, kitab suci Allah, kita meyakini nabi dan rasul, kita meyakini adanya hari akhir, maka secara tidak langsung kita sudah berakidah, ya. Paham? Secara tidak langsung kita sudah berakidah pada Allah. Oke, baik. Pokok pembahasan berikutnya yaitu kita membahas mengenai tentang metode peningkatan kualitas akidah Islamiyah. Nah, jadi dengan kita belajar akidah, tentunya harapan kita ke depannya kan kita menguatkan akidah kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam penerapannya itu terdapat peningkatan kualitas kita, kualitas akidah yang kita punya gitu. Yaitu diantaranya metode peningkatan kualitas akidah itu, yang pertama, meyakini keesaan Allah. Kita meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tunggal, tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita menerapkan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka secara tidak langsung kita meningkatkan kualitas akidah dalam diri kita, keimanan di dalam diri kita. Lalu metode berikutnya, meyakini Allah menciptakan segala sesuatu.
Nah, kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan hewan, binatang, tumbuhan, manusia, segala bentuk yang ada di bumi ini, kita yakin bahwa Allah yang menciptakannya. Maka ketika kita meyakini itu tanpa ada keraguan, secara tidak langsung itu merupakan peningkatan kualitas akidah kita. Secara tidak langsung akidah kita terus meningkat, terus berkembang gitu, terus yakin, terus kuat, teguh pada Allah. Lalu metode peningkatan kualitas akidah berikutnya yaitu meyakini Allah dan memuliakan sesama manusia. Jadi kita meyakini Allah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kita menghargai sesama manusia, sama makhluk, kita menghargai. Itu merupakan peningkatan kualitas akidah kita. Lalu yang terakhir, peningkatan kualitas akidah itu metodenya yaitu di dalam hati kita yakini bahwa Allah lah yang memberikan kita petunjuk, dan itu kita tanamkan sebagai pedoman dalam hidup kita. Jadi ketika kita susah, ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, ataupun kita mendapatkan rezeki, semuanya itu kita tuju kepada Allah. Kita mendapatkan cobaan, kita kembali kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, kita kembali juga kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada Allah. Nah, ketika hal itu kita terapkan di dalam diri kita, maka kualitas akidah, kualitas iman yang ada di dalam hati kita, di dalam jiwa diri kita ini akan terus meningkat. Gunanya apa? Kita harus meningkatkan kualitas itu. Karena semakin tinggi tingkat kualitas akidah kita, tingkat ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan memandang kita, maka Allah akan melihat kita, dan itu merupakan jalan, salah satu jalan untuk menuju surganya Allah. Siapa di sini tidak mau masuk surga? Semuanya mau masuk surga kan? Jadi itu merupakan salah satu jalannya untuk sana, meningkatkan kualitas iman, akidah, dan takwa kita kepada Allah. Oke, baik, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Tadi kita sudah menjelaskan ada 5 pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu tadi kita sudah membahas mengenai tentang pengertian akidah. Lalu kita tadi juga membahas mengenai tentang dasar dan dalil mengenai akidah. Kemudian tadi kita juga sudah membahas mengenai tujuan dari akidah Islamiyah itu sendiri. Kemudian ruang lingkup dari akidah Islamiyah. Dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang metode peningkatan kualitas akidah Islamiyah. Oke, baik adik-adik sekalian, mungkin itu saja. Semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik untuk saya secara pribadi dan untuk adik-adik sekalian, bisa kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama berdoa tutup majelis, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.